Dewa Perang Ye Shikai. Bab 906. Benar, dia mengalahkan Hu Bao, meskipun ada beberapa unsur serangan diam-diam, tetapi tidak banyak aturan dalam permainan hidup mati semacam ini di arena tinju liar. Selain itu, Hu Bao lah yang terganggu, jadi dia pantas diserang. Ye Shikai berpegangan pada kawat, tubuhnya tidak dapat berdiri tegak, sementara wajah Hu Bao sudah berlumuran darah, dan dia menjerit pelan minta tolong. Dia benar-benar menyerah. Pukulan Ye Shikai telah merontokkan gigi depannya. Wasit yang datang bergegas memeriksa situasi, dan meminta beberapa orang untuk membawa Hu Bao keluar untuk dirawat, lalu berjalan ke sisi Ye Shikai, memegang tangannya, dan tiba-tiba mengangkatnya. Juara kita hari ini telah terpilih, mari kita dukung dia. Melihat hal ini, pembawa acara langsung mengerti apa maksudnya dan segera menanggapi. Penonton di antara penonton bersorak satu demi satu, dan untuk sesaat, seluruh suasana menjadi hidup kembali. Kekacauan yang disebabkan oleh teriakan, polisi datang, tadi tampaknya telah dilupakan oleh semua orang. Sayang sekali mereka tidak melihat pukulan terakhir Ye Shikai untuk menghabisi lawannya. Ye Shikai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia tidak pernah menyangka bahwa tertawa adalah hal yang sangat melelahkan. Tidak heran, tubuhnya sekarang terluka parah dan sangat lemah. Bahkan untuk berjalan saja ia kesulitan. Namun, ini adalah berkah tersembunyi. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ia mungkin sudah meninggal sekarang. Selain itu, ada bonus sebesar 50.000 yuan, yang meredakan kekhawatirannya. Wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menang. Pemilik ring tinju itu menatap Ye Shikai dengan kagum. Kali ini Ye Shikai melakukan comeback, yang hampir tidak diduga oleh siapapun. Ring tinju itu juga bisa menghasilkan banyak uang. Terima kasih, bos. Ye Shikai menerima uang tunai 50.000 yuan itu dengan gemetar. Apapun yang terjadi, ia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Ye Shikai duduk di belakang panggung selama 1 jam untuk memulihkan diri dan mengompres lukanya dengan es, yang dapat mencegah peradangan dan juga memulihkan sebagian kekuatannya. Meskipun memiliki kekuatan fisik, Ye Shikai merasa lemah di sekujur tubuh karena pendarahan yang berlebihan. Tampaknya ia harus tidur dan beristirahat di kelas besok. Namun, itu tidak menjadi masalah baginya. Penilaian guru terhadapnya adalah bahwa ia memiliki bakat belajar yang baik tetapi tidak pekerja keras. Ye Shikai hampir selalu melakukan sesi belajar mendadak sebelum ujian, jadi nilainya paling banter biasa-biasa saja. Ye Shikai berpegangan pada dinding dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Hari sudah hampir gelap. Ibunya ada di rumah sakit dan tidak ada seorang pun di rumah, jadi dia bisa memanfaatkan waktu untuk membersihkan lukanya dengan hati-hati. Huff. Pria jangkung itu cukup kuat. Ye Shikai menarik napas. Luka di pinggangnya mulai meradang, dan 2 atau 3 tulang rusuknya patah. Untuk memulihkan kekuatannya, dia hanya bisa berjongkok di tanah untuk beristirahat. Ye Shikai menundukkan kepalanya dengan lemah, napasnya sangat berat, dia sangat lelah. Degup, degup, degup. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Ye Shikai, yang sedang berjongkok di tanah, melihat sepasang sepatu kanvas putih. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Setelah dia melihat siapa yang datang, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Xiao Xin, kenapa kau di sini? Ye Shikai tersenyum getir. Tubuhnya kini penuh luka dan pakaiannya sudah usang. Ia tidak ingin muncul di hadapan Chen Yuxin dalam keadaan seperti ini, tetapi tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Chen Yuxin sudah mengenalinya, dan ia tidak punya energi untuk menyembunyikannya lagi. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Mata Chen Yuxin sedikit merah dan dia tampak tertekan. Dia membungkuk dan ingin membantu Ye Shikai berdiri. Tunggu sebentar, biarkan aku istirahat. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan bersandar ke dinding. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Chen Yuxin mengeluarkan beberapa plester dari sakunya, tetapi menemukan bahwa tidak ada tempat untuk menempelkannya. Dibandingkan dengan luka di tubuh Ye Shikai, plester ini tampak terlalu kecil dan sama sekali tidak dapat menutupi luka. Lupakan saja, tidak apa-apa, semuanya akan segera baik-baik saja. Ye Shikai menghiburnya dengan lembut dan perlahan berdiri dari tanah. Tunggu sebentar, Xiao Kai, kamu mau kemana? Chen Yuxin bertanya dengan cemas. Kemana aku akan pergi? Tentu saja, ke rumah. Kemana lagi aku bisa pergi? Ye Shikai berkata sambil tersenyum, suaranya masih sedikit bergetar. Tubuhmu tidak sanggup lagi dengan kondisimu saat ini. Chen Yuxin tampak khawatir. Luka-luka itu benar-benar menakutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Kai, biarkan aku pulang bersamamu.
Ucap Chen Yuxin dengan nada terkejut, membuat Ye Shikai sangat ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Apa? Seru Ye Shikai. Apa? Apa ada orang di rumahmu? Wajah cantik Chen Yuxin memerah. Dia bukan orang yang aktif, dan bahkan bisa dikatakan belum dewasa. Dia sebenarnya merasa paling malu ketika dia berinisiatif menawarkan diri untuk pergi ke rumah Ye Shikai. Tidak juga. Ye Shikai mengangguk. Itu tidak masalah, karena dia juga butuh seseorang untuk menjaganya. Ye Shikai memimpin jalan dan Chen Yuxin menopangnya. Tubuhnya yang halus tampak sedikit lemah, tetapi Chen Yuxin masih menggertakkan giginya dan bertahan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka berdua untuk melakukan kontak sedekat itu. Namun, melihat kekasihnya terluka seperti ini, hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau. Jika dia tahu ini akan terjadi, Chen Yuxin akan menghentikannya tidak peduli apapun sepulang sekolah di sore hari. Keduanya berjalan ke daerah pemukiman yang agak tua, yang merupakan rumah Ye Shikai. Setelah memasuki gedung, Ye Shikai memberi isyarat kepada Chen Yuxin untuk berbicara dengan suara yang lebih pelan. Kamu khawatir, Meng Meng mendengarnya, kan? Chen Yuxin berkata dengan lembut. Tetangga Ye Shikai adalah keluarga Bibi Zhao. Li Meng Meng beberapa tahun lebih muda dari Ye Shikai. Dia adalah gadis cantik di sebelah rumah, dan Chen Yuxin tentu saja mengenalnya. Jika Bibi Zhao tahu dan memberitahu ibuku besok, kita akan celaka. Ye Shikai tersenyum pahit, mendorong pintu dengan lembut, dan keduanya masuk. Aku akan mengambil air, jangan bergerak sekarang. Chen Yuxin meletakkan Ye Shikai di sofa. Dalam situasi ini, Ye Shikai tidak dapat memenuhi keramahannya, tetapi dia datang ke sini untuk menjadi pengasuh. Terima kasih. Ye Shikai meminum air hangat itu dalam satu teguk. Apakah Anda punya peralatan medis di sini? Chen Yuxin terus bertanya. Ada di kamarku, pergilah dan ambil. Ye Shikai menunjuk ke kamar di sebelah kiri. Chen Yuxin segera masuk dan mengeluarkan kotak medis besar berisi kain kasa, alkohol, dan penyeka kapas. Baiklah. Xiao Xin, pergilah ke kamarku dulu. Aku akan membalutnya sendiri. Ye Shikai sedikit malu. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik, dia belum pernah memperlihatkan tubuhnya sebelumnya. Terlebih lagi, lukanya sangat berdarah, jadi dia seharusnya tidak membiarkan Chen Yuxin melihatnya. Tanganmu bisa mencapai punggungmu. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum, sambil memegang kain kasa dan alkohol di tangannya, lepaskan baju lengan pendekmu, aku akan membalutmu. Ini tidak baik. Biar aku saja yang melakukannya. Ye Shikai ingin mencegahnya, tetapi Chen Yuxin sudah siap. Ye Shikai tidak punya pilihan selain melepaskan mantelnya, memperlihatkan punggungnya yang berdarah. Darahnya sudah menggumpal, dan bagian dalam pakaiannya juga ternoda darah. Bab 907. Tangan halus Chen Yuxin bergetar dan dia terdiam sejenak. Dia manja, bagaimana dia bisa melihat luka seperti itu? Ye Shikai tidak bisa menoleh dan tidak bisa melihat ekspresi Chen Yuxin saat ini, tetapi dia bisa membayangkannya dalam benaknya. Xiao Xin, lupakan saja. Aku akan membalutnya sendiri. Ye Shikai tersenyum getir. Saat ini, dia tidak akan pernah menyangka bahwa kurang dari setahun kemudian, luka seperti itu akan menjadi hal yang biasa. Tentu saja, ini semua adalah cerita untuk nanti. Tidak, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Yuxin terkejut ketika melihat luka berdarah itu, dan wajahnya gemetar. Ye Shikai ingat bahwa pertama kali dia pergi ke medan perang dan melihat perang yang sebenarnya, dia hampir muntah setelah melihat lengan dan anggota tubuhnya patah. Ini agak mirip dengan gangguan stres pasca trauma, tetapi dia baik-baik saja setelah perawatan psikologis. Chen Yuxin pertama-tama menyeka semua darah di punggungnya dengan kain kasa bersih, yang akhirnya membuatnya tidak terlalu menakutkan. Kemudian dia menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam alkohol untuk menyeka luka dengan lembut. Desis. Ye Shikai menghirup udara dingin. Pasti akan sangat menyakitkan untuk mendisinfeksi luka sebesar itu dengan alkohol. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, lanjutkan saja disinfektannya. Ye Shikai menggertakkan giginya, dan sementara Chen Yuxin tidak memperhatikan, dia mengambil handuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mendisinfeksi lukanya, Chen Yuxin mengeluarkan perban dan membalutkannya dari bahu kirinya ke ketiak kanannya. Ketika perban mencapai dada Ye Shikai, tangan Chen Yuxin langsung berhenti. Dia masih sangat malu. Melihat perubahan itu, Ye Shikai dengan cepat mengambil perban, membalutkannya di dadanya, lalu di punggungnya. Chen Yuxin mengambilnya lagi. Jadi, mereka berdua membalutkan perban secara diam-diam.
Sebagian besar cedera di ring tinju adalah cedera kulit, yang mudah diatasi. Jika itu adalah luka tembak atau cedera senjata dingin, akan lebih sulit diobati. Xiao Xin, terima kasih banyak. Ye Shikai berganti pakaian bersih dan berbalik untuk melihat wajah Chen Yuxin yang benar-benar dipenuhi keringat, dan seluruh wajahnya merah padam. Faktanya, Ye Shikai mengalami banyak cedera internal dalam pertandingan tinju hari ini. Satu pukulan bahkan membuatnya muntah darah. Untungnya, organ dalamnya tidak terluka parah. Istirahat yang cukup selama beberapa hari sudah cukup. Dia melihat jam dan sudah hampir pukul 9. Xiao Xin, sudah larut malam, bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Ye Shikai terbatuk 2 kali dan berkata kepada Chen Yuxin. Sebenarnya, orang tuaku tidak ada di rumah hari ini, jadi kamu tidak perlu pulang hari ini. Chen Yuxin mengatakan ini dengan hampir seluruh keberaniannya. Dia ingin tinggal bersama Ye Shikai. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti apa yang dia maksud. Wajah Ye Shikai langsung memerah. Chen Yuxin ingin bermalam di rumahnya malam ini. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar, kalian tidur bersama. Pada saat ini, Su Qingyu tiba-tiba menyela Ye Shikai. Ketika dia mendengar bahwa Chen Yuxin mengambil inisiatif untuk tinggal, ekspresi Su Qingyu langsung berubah, dan dia menatap Ye Shikai dengan dingin. Dia tidak ragu bahwa jika dia berkata, ya, Su Qingyu akan segera mengeluarkan kapak es dari bawah bantal dan menusuknya sampai mati. Tentu saja tidak. Saat itu kami masih siswa SMA. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Shikai memutar matanya dengan wajah muram. Lalu apa yang kau lakukan? Nada bicara Su Qingyu penuh dengan kecemburuan. Omong kosong, tentu saja kami tidur bersama. Ye Shikai menyadari celah dalam kata-katanya dan dengan cepat menambahkan, kami tidak tidur bersama. Benar-benar. Ahem, Qingyu, apakah kamu masih ingin mendengarkan? Ye Shikai tidak berdaya dan harus segera mengakhiri topik pembicaraan. Baiklah, lanjutkan. 8 tahun yang lalu. Ahem, ini. Baiklah kalau begitu, aku akan membersihkannya. Kamu tidur di kamarku dan aku akan tidur di sofa. Ye Shikai sangat gugup sehingga kata-katanya tidak jelas. Mereka pernah bertengkar kecil sebelumnya, tetapi dia membiarkan Chen Yuxin tidur di rumahnya. Namun, itu adalah pertama kalinya dan cuacanya agak dingin, jadi Ye Shikai menyalakan pemanas di kamar. Sejujurnya, dia merasa sedikit gugup karena Chen Yuxin tidur di kamarnya, tetapi untungnya ada pintu antara ruang tamu dan kamar, yang sedikit privasi. Pukul 9:30, Ye Shikai berbaring di sofa, tidak bisa tidur lama-lama. Punggungnya penuh luka, dan terlalu sakit untuk berbaring, jadi dia hanya berbaring. Pukul 11:30. Kenapa aku tidak bisa tidur? Ye Shikai tiba-tiba membuka matanya. Meditasi dan menghitung domba tidak ada gunanya. Pikirannya tertuju pada Chen Yuxin. Kata-kata yang mereka bicarakan tadi pagi mulai bergema di benaknya. Chen Yuxin ingin kuliah di Universitas Yanjing, dan dia semakin ingin Ye Shikai ikut dengannya. Namun, dengan nilai-nilainya, akan sulit baginya untuk masuk. Tidak, aku harus lulus ujian meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Ye Shikai tiba-tiba bangkit dari sofa seolah-olah dia telah diberi suntikan darah ayam. Xiao Kai, apakah kamu sudah tidur? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kamar. Ye Shikai menoleh, dan pintu kamar perlahan terbuka. Chen Yuxin keluar sambil terbungkus selimut. Maaf, Xiao Xin, aku membangunkanmu. Ye Shikai mengira bahwa dia telah membangunkan Chen Yuxin dengan berbicara sendiri tadi. Sebenarnya, aku juga tidak tertidur sebelumnya. Chen Yuxin membungkus dirinya dengan selimut dan duduk di sofa di sisi lain. Sepertinya kamu tidak mengantuk. Xiao Kai, mari kita bicara. Chen Yuxin berkata dengan ringan. Ye Shikai awalnya ingin membujuknya, tetapi setelah memikirkannya, dia mengangguk dan setuju. Mereka berdua memiliki kekhawatiran mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Yah, pokoknya aku tidak bisa tidur. Xiao Kai, apakah lukamu masih sakit sekarang? Chen Yuxin bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Jauh lebih baik setelah disinfeksi. Jangan khawatir, kata Ye Shikai lembut. Dia memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Sebagai siswa sekolah menengah, dia sudah bisa mengalahkan seorang petinju. Kemampuannya untuk menyembuhkan luka juga luar biasa. Xiao Kai, kumohon jangan ikut serta dalam pertandingan tinju seperti ini lagi di masa mendatang, ya. Kata Chen Yuxin lembut. Xiao Xin, aku akan berjanji padamu saat ibuku sembuh dari penyakitnya.
Ye Shikai ragu-ragu dan berkata dengan ringan. Huff, lain kali kamu dipukuli sampai mati, tidak akan ada yang mengatakan bahwa polisi ada di sini. Chen Yuxin mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Apa, Xiao Xin, apa yang kau katakan? Ye Shikai sangat terkejut. Pertandingan tinju hari ini menyebabkan kekacauan karena seseorang di antara penonton berteriak, polisi datang. Ye Shikai juga memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mungkinkah orang itu adalah kamu? Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Siapa lagi? Chen Yuxin berkata dengan dingin, tetapi dia sangat bangga di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin membantu Ye Shikai. Kali ini, bantuannya datang pada waktu yang tepat. Kamu, bagaimana kamu bisa pergi ke ring tinju? Ye Shikai terkejut. Bagaimana mungkin Chen Yuxin, gadis yang baik, pergi ke tempat seperti itu? Tentu saja, aku mengikutimu. Bab 908. Kau mengikutiku. Seru Ye Shikai. Ia tidak menyangka Chen Yuxin benar-benar mengikutinya sepulang sekolah. Dalam definisi Ye Shikai, ring tinju bawah tanah semacam itu adalah tempat berkumpulnya para dancer yang suka mencari sensasi, anak muda yang suka kekerasan, dan kapitalis jahat. Penonton dan bos hampir semuanya termasuk dalam ketiga tipe orang ini. Chen Yuxin tidak hanya pergi ke sana, tetapi ia juga ada di antara penonton. Ini seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Tidak heran reaksi pertama Ye Shikai adalah khawatir. Jadi, kau melihat semuanya. Ye Shikai sedikit kecewa. Awalnya ia ingin menyembunyikan luka-lukanya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Yuxin ketika ia melihat bahwa ia hampir dipukuli sampai mati. Pasti sama menyakitkannya seperti disayat pisau. Tentu saja. Aku tidak menyangka akan berdarah-darah seperti ini. Aku hampir menelepon polisi. Chen Yuxin menundukkan kepalanya, merasa takut hanya dengan memikirkannya, terutama ketika Ye Shikai dipukuli sampai muntah darah, dia hampir bergegas maju. Xiao Xin, terima kasih. Apapun yang terjadi, Ye Shikai tetap mengatakannya dengan tulus. Satu kalimat, ditambah 50.000 yuan, semuanya sepadan. Pokoknya, kamu tidak boleh pergi ke sana lagi di masa depan, kalau tidak, aku akan memberitahu bibiku. Begitu Chen Yuxin selesai berbicara, Ye Shikai langsung panik. Jika ibunya tahu tentang itu akan sangat merepotkan. Pokoknya, dia tidak boleh pergi ke ring tinju di masa depan. Faktanya, hari ini dia juga mengambil risiko untuk menantang juara tinju Hubao. Kalau tidak, jika dia melawan petinju biasa, dia mungkin akan menang. Baiklah, paling buruk aku tidak akan pergi ke sana lagi. Jangan beritahu dia. Ye Shikai berkata cepat. Pokoknya, selama Chen Yuxin tidak mengetahuinya, dia bisa menyetujuinya begitu saja. Itu lebih baik. Chen Yuxin tersenyum tipis. Dia tampak masih menantikan kehidupan indah kuliah bersama Ye Shikai di masa depan. Bahkan ada sedikit kebahagiaan di wajahnya. Xiao Xin, mari kita bicarakan tentangmu. Ye Shikai mengganti topik pembicaraan. Sejujurnya, tadi pagi, saat Chen Yuxin menyebutkan akan kuliah di luar negeri, Ye Shikai benar-benar gugup. Jika keduanya tidak bisa bertemu di masa depan, itu akan sangat menyakitkan. Mereka sudah terbiasa hidup bersama, dan perubahan yang tiba-tiba merupakan siksaan bagi mereka berdua. Aku sudah memikirkannya. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke luar negeri, aku akan tetap mendukungmu. Nada bicara Ye Shikai sedikit ragu-ragu. Jelas, dia masih sangat enggan. Xiao Kai, aku tidak akan pergi. Chen Yuxin berkata dengan tegas, dan Ye Shikai tentu saja memilih untuk mempercayainya. Mungkin karena dia juga ingin menyimpan Chen Yuxin di dalam hatinya, jadi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak terus mempercayainya. Yang terpenting adalah Ye Shikai percaya bahwa gadis di depannya tidak akan pernah menipunya, terutama dalam masalah ini. Inilah sebabnya, ketika Chen Yuxin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal tidak lama kemudian, dia akan sangat terpukul. Jika dia bisa siap secara mental saat ini, mungkin dia akan merasa lega saat itu. Baiklah, aku percaya padamu. Ye Shikai juga menanggapi dengan nada tegas yang sama. Ketika dia mengingat masa lalu, malam ini selalu tak terlupakan. Dia tidak pernah bisa melupakan kata-kata Chen Yuxin. Bahkan, dia juga menyalahkannya di dalam hatinya di awal. Bagaimanapun, Chen Yuxin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Namun kemudian dia menempatkan dirinya pada posisinya dan memikirkannya. Ada beberapa hal yang tidak dapat mereka berdua kendalikan.
Mereka memiliki takdir dan dapat bersama selama lebih dari 10 tahun, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki takdir untuk terus menghabiskan hidup mereka bersama. Jadi, dia pergi nanti. Su Qingyu menyela Ye Shikai lagi. Ya, benar, dia pergi, dan dia pergi tanpa pamit. Ye Shikai berkata dengan putus asa. Mungkin, dia tidak ingin membuatmu sedih, jadi dia pergi tanpa pamit. Meskipun Su Qingyu tidak ingin berbicara atas nama saingan cinta ini, dia tetap ingin menghibur Ye Shikai saat melihat kesedihannya. Mungkin, atau dia punya rahasia lain yang tak terungkapkan. Ye Shikai tampak menghibur dirinya sendiri, berbicara dengan lembut, suaranya sangat ringan, dan dia tampak kurang percaya diri. Dia pergi ke luar negeri, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Dia pasti sangat menderita. Ye Shikai bergumam, dan tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya. Saat berbalik, dia melihat tangan Giok sedang memutar daging lembut di tulang rusuknya. Melihat lagi, Su Qingyu sedang melotot padanya dengan kecemburuan di wajahnya. Tampaknya kesedihan Ye Shikai membuat Su Qingyu sedikit tidak senang. Ye Shikai menoleh ke samping dan berbaring membelakangi Su Qingyu. Kalau dipikir-pikir, pernikahan mereka memang tidak disengaja dan tidak bisa dihindari. Kalau saja Chen Yuxin tidak dikirim ke luar negeri oleh orang tuanya, kalau saja Jiqian dan Su Qingyu tidak ada dalam kehidupan Ye Shikai, maka dia dan Chen Yuxin mungkin masih bersama setelah 8 tahun. Qingyu, sudah malam, tidurlah lebih awal. Ye Shikai berkata dengan ringan, dan Su Qingyu mengangguk. Pesta perusahaan sudah dimulai sangat larut, dan mereka mengobrol selama beberapa jam lagi. Melihat waktu, sudah pukul 2 pagi. Bahasa Indonesia. Di pagi hari, saat Ye Shikai membuka matanya, orang di samping tempat tidur sudah pergi. Dia melihat jam lagi dan sudah pukul 8:30. Dia tersenyum pahit dan menyadari bahwa Su Qingyu masih gila kerja. Setelah mandi, Ye Shikai membuka pintu dan turun ke bawah, tepat pada waktunya untuk menemui Su Ziqing yang mengenakan piyama. Hei, Qingqing, kenapa kamu begadang begitu? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Yao dan aku pergi ke bar kemarin dan kembali sangat larut, jadi aku bangun agak terlambat. Su Ziqing tampak masih mengantuk, sambil menggosok matanya yang besar. Kamu pergi ke bar lagi. Apa kamu tidak takut adikmu akan tahu? Ye Shikai menepuk dahinya. Dia sepertinya sudah melupakan bahaya yang dia hadapi di gunung perkemahan beberapa hari yang lalu. Dia sama sekali tidak mengalami trauma psikologis. Tapi ini bagus. Setidaknya, Ye Shikai tidak ingin Su Ziqing terus-menerus merasa takut. Bukankah ini alasan Dong Fanglian mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri sebagai konselor kelas? Hehe, aku kesana hanya karena aku tahu kamu akan pergi ke pesta perusahaan kemarin. Kau benar-benar licik. Sepertinya, aku akan menceritakannya pada adikmu. Tidak, kakak ipar. Jika dia tahu, aku akan dipukuli sampai mati. Su Ziqing seperti bola yang kempes. Baiklah, tetapi sebaiknya kamu tidak terlalu sering pergi ke tempat seperti itu di masa mendatang. Jika kamu ingin pergi, pergilah ke Dark Knight saja. Ye Shikai memberi instruksi. Dark Knight Bar adalah wilayah Luo Shiki, dan dia aman di sana. Dan sejauh yang Ye Shikai ketahui, Dark Knight Bar juga merupakan bar terbaik di Yanjing. Luo Shiki bahkan bersikap lebih baik kepada Su Ziqing dan teman-teman sekelasnya. Dia bahkan membebaskan mereka dari tagihan saat mereka pergi bermain. Namun, dia tidak peduli dengan beberapa ribu dolar. Bab 909. Liontin Gyokilin di pelelangan itu bernilai lebih dari 100 juta yuan. Luo Shiki memberikannya langsung kepada Ye Shikai. Keuntungan kecil yang diberikan kepada Su Ziqing sepenuhnya merupakan hal yang wajar. Dasar jalan kecil, kau benar-benar kejam. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, turun ke bawah, makan roti dan susu. Dia tidak harus pergi ke perusahaan hari ini, jadi dia sedikit bosan. Sejujurnya, Su Qingyu memberinya beberapa saham dan mengizinkannya menghadiri rapat ini, tetapi dia tetap menghormatinya dan tidak membiarkannya mengambil posisi di perusahaan. Duduk di kursi bos untuk menangani dokumen dan menjalani kehidupan yang memuaskan namun hampa setiap hari bukanlah takdir Ye Shikai. Setidaknya, kehidupan seperti ini tidak ada artinya. Jika hanya untuk menghasilkan uang, Ye Shikai tidak perlu bekerja sama sekali. Sudah cukup baginya untuk tidur di tempat tidur. Jika uang di Istana Hades ditumpuk, akan membentuk gunung. Ye Shikai berganti pakaian kasual. Ia akan pergi ke tempat latihan pasukan khusus Longya. Mendengar bawahan Ruoyao menghadapi bahaya di gunung perkemahan terakhir kali, ketika ia memanggil ayahnya Han Jiang untuk meminta bantuan,
ia mendengar nama Ye Shikai. Han Jiang hampir memberitahu Yan Kuan dan meminta pasukan khusus Longya untuk keluar dan mencarinya. Bagaimanapun, Ye Shikai adalah instruktur mereka, jadi jika sesuatu terjadi pada instruktur tersebut, tentu saja mereka harus keluar dan mencarinya. Namun pada akhirnya, Yan Kuan tetap tidak mengizinkan pasukan khusus Longya keluar. Mereka adalah pasukan elit di tentara Tiongkok. Mereka tidak akan mengambil tindakan, atau begitu mereka melakukannya, itu akan mengguncang dunia. Ye Shikai memahami hal ini. Dia juga seorang kapten. Jika dia yang membuat pilihan, dia akan melakukan hal yang sama. Kapten Ye, Anda sudah di sini. Mobil melaju memasuki pangkalan. Ye Shikai baru saja keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung ketika dia melihat Wen Ya. Ye Shikai ingat bahwa ketika pasukan khusus Sat dan Longya melakukan latihan gabungan terakhir kali, Wen Ya bertanggung jawab atas latihan di sini. Meskipun namanya Wen Ya, Ye Shikai tahu bahwa dia adalah orang nomor 1 di Sanda pada tim wanita. Wen Ya, kebetulan sekali. Ye Shikai tersenyum tipis, aku bukan kapten sekarang. Mulai sekarang, kau harus memanggilku instruktur Ye. Ye Shikai tersenyum canggung. Tampaknya, era Ye Shikai, di Longya masih memiliki pengaruh yang luas. Jangan lupa bahwa kapten saat ini, Ouyang Feng, pernah menjadi murid Ye Shikai. Dia mengikuti jejaknya, dan metode pelatihannya juga merupakan kelanjutan dari pengaturan Ye Shikai saat itu. Baiklah, instruktur Ye, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda terjebak di gunung perkemahan terakhir kali? Haha, Wen Ya, berhentilah menggodaku. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, sebagai mantan kapten pasukan khusus Longya, sungguh memalukan terjebak di pegunungan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Pertama, Su Ziking hadir saat itu. Ye Shikai bisa memakan ular dan serangga di alam liar serta memanjat gunung dan mengarungi sungai. Bisakah Su Ziking melakukannya? Kedua, kecuali Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan, dunia luar, termasuk pasukan khusus Longya, Biro Keamanan Nasional, dan kantor polisi, tidak tahu bahwa Dong Fanglian telah menyergap Ye Shikai bersama orang-orang. Ini semua adalah pengaturan yang tidak terucapkan. Dia telah memperingatkan Han Ruoyao dan Su Ziking di ruang tunggu pangkalan perkemahan untuk tidak memberitahu orang luar tentang Dong Fanglian dan anak buahnya. Oleh karena itu, Han Ruoyao hanya memberitahu Han Jiang bahwa Ye Shikai dan yang lainnya jatuh ke gunung, dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Dong Fanglian. Jika Biro Keamanan Nasional tahu tentang Dong Fanglian, dia dan bawahannya pasti sudah ditangkap oleh Biro dan dijebloskan ke penjara sekarang. Selain hal-hal lain, jika ada yang ingin mencelakai Ye Shikai, pasukan khusus Longya tidak akan setuju. Jika Yan Kuan tahu bahwa ada yang menyergap Ye Shikai di lantai bawah, dia pasti akan mengirim Longya keluar. Baiklah, instruktur Ye, komandan pergi ke markas untuk rapat hari ini, jadi Anda datang di waktu yang tidak tepat. Setelah tertawa, Wen Ya menjelaskan situasinya kepada Ye Shikai. Aku di sini bukan untuk mencari pemimpin, aku di sini untuk mencari saudara-saudaraku. Kebetulan sekali aku akan pergi ke markas pasukan khusus Longya. Ayo kita pergi bersama. Ucap Wen Ya enteng, dan Ye Shikai tidak menolak. Wen Ya mengendarai mobil jeep militer yang sangat mendominasi, dan mereka berdua mengalami perjalanan yang bergelombang. Tanpa diduga, pasukan khusus itu menjalani pelatihan khusus di pegunungan hari ini. Bahkan pantat Ye Shikai terasa sakit karena benturan setelah puluhan kilometer melewati jalan pegunungan. Namun, wajah Wen Ya tampak gembira. Dia memang lincah seperti kelinci. Begitu dia mulai aktif, itu benar-benar menakutkan. Ketika mereka berkendara ke markas, Wen Ya sama sekali tidak merasa lelah. Bang bang bang. Begitu saya turun dari mobil, saya mendengar suara tembakan di luar. Itu adalah sambutan yang baik. Halo, instruktur. Seorang anggota pasukan khusus yang tinggal di pangkalan melihat kedua pria itu datang dan segera pergi untuk menyambut mereka. Di mana yang lainnya? Kapten Ouyang dan ketua tim Monkey sedang memimpin tim dalam latihan di luar dan kemungkinan besar mereka tidak akan kembali sampai malam ini, ujar anggota tim tersebut. Instruktur Ye, sepertinya Anda benar-benar tidak beruntung hari ini. Wen Ya menggoda lagi. Lupakan saja, aku akan mencari makan malam untuk mereka dulu. Ye Shikai melihat peralatan berkemah di sampingnya dan tiba-tiba muncul ide baru di benaknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wen Ya menatap Ye Shikai yang sedang memilah-milah perlengkapannya dengan rasa ingin tahu. Seragam tempur khusus itu berkualitas sangat bagus, anti air dan anti serangga, dan ada belati,
kapak gunung, dan bahkan busur silang, yang semuanya merupakan barang-barang favorit Yesikai. Tentu saja, kami akan naik gunung untuk berburu. Yesikai membawa busur panah dan ransel di punggungnya. Baiklah, aku juga ingin ikut. Aku punya tanda pengenal dari latihan untuk mencegah cedera yang tidak disengaja. Kata Wen Ya penuh semangat. Baiklah, pergilah ganti perlengkapanmu juga. 20 menit kemudian, kita akan pergi ke pegunungan untuk berburu. Kamu yang mengurus perkemahan. Jangan khawatir, instruktur. Saya menunggu Anda memberi kami camilan malam ini. Anggota tim itu memberi isyarat, oke, mengingat kembali saat, selama pelatihan bertahan hidup di alam liar, Yesikai menangkap seekor ular, yang menjadi santapan malam bagi tim. Ini adalah permainan liar. Tidak seperti pegunungan yang dilalui dalam perjalanan, ini adalah hutan purba. Di sana ada semua yang Anda inginkan, termasuk binatang buas tentu saja. Apakah kamu biasanya naik gunung? Kata Yesikai sambil berjalan. Naik gunung adalah bahasa sehari-hari baginya, yang berarti berlatih di alam liar. Kadang-kadang itu adalah latihan tempur, dan kadang-kadang itu adalah latihan bertahan hidup untuk menjelajah ke pegunungan dengan belati dan botol air. Tentu saja, tim wanita juga perlu berlatih, kata Wen Ya agak tidak yakin. Benarkah? Begitu Yesikai selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil busur panah dan menembak ke arah cabang pohon yang tidak jauh dari sana. Suara mendesing. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kurasa kita punya makanan pembuka untuk malam ini. Yesikai berkata sambil tersenyum. Keduanya melangkah maju. Anak panah itu menembus dalam ke batang pohon, dan di atasnya ada seekor ular dengan ketebalan sedang. Kepalanya telah tertusuk oleh anak panah itu. Wen Ya tersentak kaget. Itu sangat akurat. Yesikai memenggal kepala ular itu dengan belati dan memasukkan tubuh ular itu ke dalam tas. Anak panah-panah masih bisa digunakan. Bagaimana menurutmu? Aku instruktur yang cukup bagus, kan? Yesikai menyerahkan busur silang itu kepada Wen Ya, memberi isyarat padanya untuk membunuh mangsa kedua. Bab 910. Baiklah, biar kutunjukkan padamu. Wen Ya tidak mau kalah. Ia mengambil busur silang dan keduanya terus bergerak naik ke atas gunung. Medan hutan purba itu sangat rumit, tetapi Yesikai sangat mengenalnya. Ia sering memimpin tim ke gunung ini sebelumnya. Meskipun ia telah pergi untuk waktu yang lama, ia masih mengingatnya dengan jelas. Lihat, ada kelinci liar di depan. Yesikai menunjuk ke semak-semak di depan dan berkata dengan lembut, takut membuat kelinci itu takut. Matamu benar-benar tajam. Wen Ya tersenyum tipis. Ada seekor kelinci liar tergeletak di rerumputan yang lebat. Memang sangat tidak mencolok. Untuk dapat melihatnya dengan mudah, dia pasti seorang pemburu tua. Terserah kamu, kata Yesikai lembut. Tujuan. Suara mendesing. Anak panah-panah itu menancap di rerumputan, dan hanya terdengar teriakan kelinci. Sepertinya sasarannya kena. Yesikai sedikit meremehkan Wen Ya. Kelinci liar bergerak sangat cepat, dan mereka menggunakan panah, bukan senjata api, tetapi mereka mengenai sasaran dengan satu tembakan. Sepertinya dia benar-benar bukan vas bunga. Bagaimana? Apakah cukup baik untuk dijadikan hidangan utama? Wen Ya dengan gembira mengambil telinga kelinci itu dan menggoyangkannya dengan bangga di depan Yesikai, seolah memamerkan prestasinya. Yesikai mengeluarkan busur panah dan memasukkan kelinci itu ke dalam ranselnya. Cukup enak. Namun, seekor kelinci tidak cukup untuk dimakan oleh anggota timku. Yesikai bercanda sambil tersenyum. Ini hanya tes kecil, lanjutkan. Wen Ya terus menjelajah dengan busur silang, mencari mangsa. Sejujurnya, hutan purba memang penuh dengan bahaya. Ular-ular berbisa bersembunyi di semak-semak, sehingga sulit untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Namun, bagi Yesikai, itu hanyalah binatang buruan berbisa. Jangan hanya berdiri di sana, kenapa kamu tidak melanjutkan? Tiba-tiba, Yesikai berhenti. Wen Ya bertanya dengan rasa ingin tahu, mendesak Yesikai untuk terus maju. Jangan cemas, ada yang besar di depan. Ekspresi Yesikai sedikit berubah. Sebagai seorang kultivator, salah satu perbedaan terbesar antara dirinya dan orang biasa adalah peningkatan kebugaran fisik. Dalam hal pendengaran dan penglihatan, Yesikai telah lama melampaui orang biasa. Hanya 80 meter di depan mereka berdua, seekor babi hutan tergeletak di semak-semak, tidak bergerak, seolah-olah menyergap mangsa. Meskipun babi hutan dan babi domestik hanya berbeda satu huruf, mereka sama sekali berbeda. Mereka liar, kuat, ganas, dan akan menyerang manusia.
Mereka juga memiliki senjata seperti taring. Ye Shike tidak yakin apakah mangsa babi hutan ini adalah mereka berdua. Jika begitu, maka babi hutan ini benar-benar buta. Apa yang sedang kamu bicarakan? Wen Ya menatap rerumputan dan semak-semak yang lebat di depannya dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Ini tentu saja benar. Orang-orang yang belum menerima pelatihan lapangan profesional mungkin tidak dapat melihat babi hutan bahkan jika babi hutan itu berada dalam jarak 5 meter. Rahasiakan dulu, baru berikan aku busur silang itu. Ye Shike mengulurkan tangan ke busur silang itu, memasang anak panah di atasnya, dan perlahan membidik mangsa di depannya. Suara mendesing. Anak panah-panah militer memiliki kecepatan tembak yang sangat cepat dan bahkan dapat menembus tubuh dalam jarak dekat. Anak panah itu melesat maju dan menghilang di rerumputan. Wen Ya merasa sangat aneh. Dia benar-benar tidak melihat apapun, tetapi sebelum dia sempat bertanya-tanya, terdengar teriakan. Babi hutan itu terkena anak panah dan menjerit memilukan dan tajam. Setelah merasakan sakit yang luar biasa, babi hutan itu tiba-tiba berlari keluar dari semak-semak dan bergegas menuju Ye Shike. Itu babi hutan. Melihat perubahan itu, Wen Ya secara naluriah mundur 2 langkah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Shike benar-benar menembak babi hutan yang sangat besar dengan satu anak panah. Jangan panik. Ye Shike segera memasang anak panah pada anak panah itu dan melesatkannya. Jika bukan karena bulu anak panah itu, akan sangat sulit untuk melihat posisi anak panah itu. Jeritan lain terdengar, dan babi hutan itu berguling-guling di rumput karena kesakitan. 2 anak panah ditembakkan ke wajahnya. Babi hutan itu memiliki kulit dan daging yang tebal, dan lapisan lumpur di tubuhnya. Setelah mengering, lumpur itu menempel di kulit, menjadi lebih tebal dan lebih keras, berubah menjadi baju besi alami. Babi hutan itu tidak mati setelah terkena 2 anak panah, dan perilaku Ye Shike tampaknya telah membuatnya kesal, dan babi hutan itu terus berlari ke arah kedua pria itu. Bersembunyilah di belakangku. Ye Shike berteriak, mengeluarkan belati dari pinggangnya, melemparkannya dengan keras ke kepala babi hutan itu, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat keluar. Ledakan. Hanya terdengar suara keras, dan babi hutan itu tampak kehilangan tenaganya dalam sekejap, dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Ia sudah mati total. Wen Ya terkejut, mengira babi hutan itu berpura-pura mati dan bersikap sangat berhati-hati. Jangan khawatir, dia sudah mati. Pergi dan lihatlah. Ye Shike menghela napas, menstabilkan kekuatan internalnya, dan berbicara dengan lembut. Apa? Dia sudah mati? Wen Ya setengah percaya dan setengah ragu, dan meragukan apa yang dikatakan Ye Shike. Dia tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan Ye Shike tadi, dan dia tidak melihat apa yang terbang keluar. Ye Shike melangkah maju dengan berani dan membalikkan tubuh babi hutan itu, memperlihatkan kepalanya yang besar. Selain 2 anak panah di wajahnya, ada luka di antara kedua alisnya. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat luka lain di punggung babi hutan itu. Kedua luka itu berdarah, jelas luka baru. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Wen Ya melangkah maju untuk memeriksa, dan sangat terkejut saat melihat babi hutan itu benar-benar mati. Untungnya, aku masih punya trik tersembunyi. Ye Shike mencari ke arah babi hutan itu berlari, dan benar saja, dia menemukan belati yang telah dia lempar. Baru saja, belati itu menembus kepala babi hutan itu dan keluar dari punggungnya. Kamu, ini. Wen Ya sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Bahkan panah otomatis militer tidak dapat menembus babi hutan itu, tetapi Ye Shike benar-benar menusuknya dengan belati. Kenapa, menurutmu babi hutan ini tidak cukup untuk dimakan? Ye Shike berkata sambil tersenyum, bantu aku mengikat tali dengan cepat dan menyeretnya kembali. Oh, oke. Babi hutan memang berat, tetapi bagi Ye Shike, itu seperti menyeret kelinci liar kecil. Meskipun daging babi hutan tidak seenak daging babi domestik, daging babi hutan sudah menjadi santapan lezat bagi orang-orang yang hidup di alam liar. Instruktur. Begitu Ye Shike kembali ke markas, dia melihat anggota tim pasukan khusus. Dia tidak menyangka mereka akan kembali secepat ini. Cepat, bawa ini pergi. Ye Shike menemukan Ouyang Feng, dan anggota tim lainnya juga bergegas. Babi hutan, ular, kelinci, burung pegar, dan sebagainya. Ouyang Feng melihat mangsanya dan senyum muncul di wajahnya. Tampaknya makanannya bisa lebih baik di malam hari. Lihatlah buruan yang diburu instruktur. Keluarkan dan pangganglah. Teriak Ouyang Feng dengan keras, dan anggota tim di dekatnya segera melangkah maju untuk membantu memindahkan buruan, terutama babi hutan.
Sejujurnya, ketika Wen Ya melihat Ye Shikai menyeret babi hutan dengan mudah, dia tercengang. Beratnya pasti setidaknya beberapa ratus kilogram. Akulah pelakunya. Bagaimana mungkin kau melupakanku? Kata Wen Ya dengan nada agak tidak senang. Baiklah, terima kasih juga kepada Kapten Wen. Bersambung.